Jakarta di 2022 tahun macan air ini sedikit aduh agak rawan. Mulai ya wis. Sehat, Bro? Sehat. Alhamdulillah. Jenengan pripun? Alhamdulillah. Sehat wis suwe gak iso iya metu. apa? Angel era undang-undangane. Siap. Lagi kan gak tundang diparani. Nah iya tak parani kok. Undang angel rame. Jadwalnya ya kudu paham lah, paling netizen ya paham ya. Netizen, ada yang paham ada yang enggak? Ada yang enggak juga ya. Kalau kita lihat updatean tiap hari ya, kadang Mas Tigor di Kediri, kadang di Semarang, kadang di Jakarta. Cepet ngilang. Iya, cepet ngilang. Memang kata ibu kemarin, toh, ngidamnya kodok toh. Kodok, ini mencolok. Ya Mas, kita sudah, kalau berapa waktu yang lalu kan kita sudah tahun baru. Iya. Cina ya, Tahun sudah baru Imlek Cina. ya. Kita ke macan air. Kalau Mas Tigor sendiri melihatnya, macan air ini seperti apa ini? Macan air. Apa banyak airnya? Iya, banyak airnya, banyak pemberani, banyak cekcok di situ. Cekcok. Karena tahun macan air ini tahun dimana orang lagi seluruhnya berjuang kayak saling membela diri masing-masing. Di tahun ini, tahun macan air. Dalam hal apa nih membela dirinya? Macam-macam. Politik Banyak, ya. banyak perseteruan. Perseteruan. Tapi kita jangan sampai berseteru. Jangan berseteru lah. Itu, kalau berseteru kan secara tidak langsung apa ya, memutus tali silaturahmi, Iya. rezeki juga akan berkurang ya. Itu. Terus di tahun macan air ini sesuai dengan namanya macan air, ada keseimbangan di mana di bagian kita di Indonesia itu ada yang banjir, bener-bener banjir sampai air ini tidak bisa dibendung, dan ada sebagai bagian yang bener-bener kering sampai air pun tidak ada. Jadi di 2022 di macan air ini kayak timbangannya bener-bener semakin banyak airnya dan semakin kurang airnya. Kekeringan ada yang sangat-sangat kering dan banjir sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain, itu ada. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Iya. Kalau kita ini kemarin di daerah kita ya, Kediri sendiri ya, pas tahun Imlek dan memang itu diharapkan sama komunitas itu ya, hujan, dan memang dilalah ya hujan, berarti rezekinya luar biasa, berkah. Itu memang seperti itu ya? Iya, tapi perlu digarisbawahi. Air kalau sedikit bisa jadi teman, tapi kalau air itu banyak bisa jadi musuh. Kediri kemarin sempat nemen ya, di wilayah Kediri, terus Nganjuk kemarin, Nganjuk, Tulungagung juga. Ya kita harus waspada lah, sekiranya tempat-tempat yang rawan bencana banjir atau longsor, kita harus ngapain dulu sebelum kejadian. Pembersihan sebenarnya. Pembersihan got-got dan lain sebagainya. Tapi saya penghijauan di tahun 2022 ini, terutama area Kediri ya, saya bangga sekali karena apa? Banyak sekali dibangun ini apa? Got-got baru. Iya. Banyak sekali. Daerah saya kemarin juga baru. Wah, ini alhamdulillah, ini berarti ada antisipasi. Dan istilahnya himbauan dilaksanakan. Tapi di Jakarta di 2022 tahun macan air ini sedikit aduh agak rawan. Dan kabarnya kan sudah di bawah permukaan air laut ya Jakarta. Pas saya update story, pada saat itu aku nggak tahu beberapa bulan sebelumnya ada apa ya dengan Daan Mogot gitu. Sampai orang masa mau ada apa di Daan Mogot, ternyata di beberapa saat lalu sepanjang Daan Mogot banjir betul. Kadang prediksi ini nggak kita untuk nakutin enggak ya, memang kita harus gimana caranya gitu. Mas, ini tahun macan air ya, ada korelasinya nggak? Maksudnya gini, untuk sio-sio apa saja yang memiliki keberuntungan di tahun ini? Sio ayam di tahun ini tuh panennya ampun, gitu. Panennya ampun, rezekinya itu kayak dituang. Cuma kesehatannya buat sio ayam yang kurang beruntung.
apalagi di wabah pandemi seperti ini, jaga kesehatannya. Jangan sampai kita ini lengah ketika pekerjaannya banyak, rezekinya banyak, kita nggak ngurus diri sendiri. Sio ayam ini yang bagus. Tahun ayam bagus, tapi tahun ular sio ular di tahun macan air ini membahayakan. Membahayakannya dalam arti dibuat apa rumah ini? Tangga juga tidak bisa, dibuat cari kerjaan juga kesulitan. Tuh, jadi banyak kedok-kedok sio ular nanti yang kebuka. Itu yang paling rawan sio ular. Jadi kita bukan nakut-nakutin, kita waspada. Mulai dari kesehatan, keuangan, bisnis lagi amblek-ambleknya. Sio ular ya. Sio ular. Ya, kalau kita bicara antisipasi, ada nggak istilahnya upaya supaya kita jangan sampai di tahun ini kita menderita kerugian atau lain sebagainya? Kita harus punya mindset baru, kita harus punya tatanan baru. Mungkin di tahun yang kemarin kita terlalu cuek dengan pekerjaan kita, terlalu santai. Berarti di tahun 2022, di tahun macan air ini kita tidak boleh males-malesan, kita tidak boleh gampang kerjain nanti, nggak bisa. Karena memang benar-benar tahun macan air ini kita harus benar-benar perang. Siapa yang tidak cepat ya ketinggalan. Apapun itu di perusahaan manapun. Ini berlaku untuk pribadi semua orang ya? Pribadi, sio semua orang. Terutama si sio ular. Kita sudah tidak santai lagi di tahun ini. Nggak santai lagi. Kalau istilahnya mungkin di ilmu kejawen kan ada istilah ruatan ya Mas? Ruatan. Kalau untuk istilahnya untuk di sio-sio itu ada nggak ya feng shui-nya? Harus apa? Harus apa? Ada juga ya? Jadi banyak yin-nya, banyak yang-nya. Misalnya di suatu ruangan ini ya. Ruangan ini sudah dingin, kalau kita taruh akuarium berarti salah. Gitu ya? Iya, kita salah. Kalau ruangan ini panas, kita taruh akuarium, berarti masuk. Berarti kita membutuhkan pasangan yang tepat. Entah ini pasangan di dalam pekerjaan, pasangan partner bisnis, seperti apa, kita harus yang tepat. Kalau kita sinkronasinya, kita sudah tepat ya, partner kita tidak ngimbangin kita, ya hancur. Berarti harus tahu juga ya? Harus tahu juga, jadi harus ngerti. Sekiranya di dalam perusahaan, orang ini tidak bisa kita ajakin untuk satu tim, ya sudah, bikinkan tim baru yang sesuai dengan kemampuan dia. Ini tidak bisa. Misalnya kayak gini ya, kita Om Yakob di sini, ini ada kameramen. Tidak mungkin tim musik dimasukkan sini. Berarti kan ada pembenahan ketepatan. Berarti tidak pas. Apa yang harus kita lakukan? Koreksi, evaluasi. Karena yang tidak perlu kadang dijadikan satu. Ya kayak tadi, di dalam ruangan kalau sudah dingin ya jangan kasih air. Jangan kasih air. Basah, lembab, sudah tidak enak lagi. Tuh. Siap. Terus kalau kita mau menumbuhkan energi atau mood positif untuk pribadi ya, itu gimana caranya Mas? Mood positif, mood negatif ini nggak bisa kita harus hari ini semua positif, nggak bisa, semua negatif nggak bisa. Ya kita harus benar-benar bisa, kita milah. Misalnya kita keadaan capek, pikiran rancu, di kerjaan juga rancu, ya kita harus yang bangkit sendiri, bukan orang lain. Kita mau maksa-maksain, kita sanggup, kita kuat, kita bisa, nggak bisa. Berarti kita butuh filter, yang bisa filter batin kita. Apa orang nggak nyaman gara-gara apa toh? Gara-gara batinnya kacau. Kayak kemarin ada beberapa netizen yang ngomen, berarti itu dia hatinya kacau. Kacau ya. Kacau. Tinggal meletus ya. Tinggal meletus, selesai balonder. Baik Mas Tigor, kita bicara sedikit lebih mendalam tentang gini. Sekarang kalau tadi kita bicara tentang bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya, kadang tiap orang itu dibekali nih gawanen untuk apa ya, untuk jimat dan lain sebagainya. Nah, kita bicara tentang mungkin jimat ya. Nah, jimat itu sendiri seperti apa Mas? Jimat siji di rumah. Barang satu yang di rumah, ji itu siji, mat itu rumah, berarti sesuatu barang yang dirawat, berarti yang mensugesti kita. Sugesti berarti jimat itu? Yang membuat kita tenang. Nggak bisa kita masalah view langsung ke jimat, nggak bisa. Satu contoh, Om Yakob minta ke saya, aku pengen dikasih jimat biar pekerjaan saya lancar. Oke lah, aku kasih. Jebret, Om Yakob sudah ngerawat dan sebagainya. Tapi di dalam diri Om Yakob sendiri tidak ada kompeten di situ, bisa enggak?
Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang ini jimat Mbak sebagai penyanyi, biar suaranya bagus, biar keartisannya naik. Nah, tapi Mbak ini tidak ada kompeten ditarik suara, nggak bisa. Jawabannya apa? Jimat itu harus ada kata-kata jodoh. Kadang cocok enggak ini, jodoh enggak ini. Kadang orang memaksakan, jimatnya banyak macam-macam, tapi dia enggak jodoh, tidak sesuai. Tanaman kaktus ditanam di air, mati. Yang cocok ditanam di air, ya bunga teratai. Gitu. Jimat juga seperti itu. Kadang orang mengatakan, ini nanti cocok, ini soalnya tak pakai cocok, belum tentu cocok dipakai orang lain. Gitu. Kita harus ngerti apa. Cuma saya berpesan kepada siapapun, tidak ada kekuatan yang paling kuat kecuali kekuatan Tuhan. Itu aja. Bisa dipatahkan, bisa dikalahkan. Terbukti ketika saya pernah menemui klien. Nah, ini orang ini membawa jimat biar orang lain segan, biar orang lain takut. Saya patahkan. Rasa takut saya hilang, rasa segan saya hilang. Karena apa? Di sini ada sinyal antara si media dengan si barangnya. Kalau barangnya ini lebih kuat, kita ikut barangnya. Ada orang pemakai susuk biar kelihatan cantik. Kalau susuknya lebih kuat, kita tidak bisa filter ya. Kita tertarik pada aura susuknya, bukan aura dari tubuh inner beauty si perempuan yang pakai susuk. Tapi kalau kita benar-benar selektif, oh orang ini pakai susuk ya, oke lah. Kita lawan, kita patahkan. Yang bisa mematahkan ini keimanan kita sebenarnya. Keimanan bukan iman pada barang susuknya, tapi keimanan kita kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Kadang ada orang dipelet tidak mempan, karena dia tidak punya ruang. Tidak ngasih ruang itu ya. Ada orang misalnya Mbak ini jualan gitu ya. Aku tidak suka dengan Mbak ini, tak hancurkan bisnisnya. Kok tidak mempan ya? Karena Mbak ini tidak punya ruang, tidak punya pintu. Nah, pintu yang terjadi tipisnya keimanannya Mbak ini. Jadi semakin Mbak ini imannya tipis, semakin pintu ini terbuka. Enak sekali dibuka. Nah, gitu. Jadi buat siapapun tidak usah takut dengan barang-barang yang tidak benar, apalagi ilmu hitam. Tuh. Berarti istilahnya apa namanya ya? Dan jimat ada isinya itu cuma 10% dari 100% orang yang punya. Kadang orang ngerawat, dikasih minyak, dikasih makan, aku lihat juga tidak ada apa-apanya gitu. Ya mungkin kosong. Tapi kadang kan ya tadi benar Mas Igor, tersugesti karena kita megang itu, akhirnya pede dan berwibawa gitu. Iya, misalnya kita syuting kayak gini. Aku punya kacamata, aku pakai, aku pede ngomong, aku bisa melihat. Karena apa? Aku bisa mengevaluasi, bisa melihat apa yang di depan saya. Karena kelemahan saya, mata saya minus. Tapi kalau ini saya taruh, kita syuting, kita mau ini siapa sih? Bingung ini siapa? Berarti kan ada keraguan. Itu aja. Fungsi utamanya apa? Kita bisa melihat. Kita ada media. Nggak seharusnya media ini yang paling utama. Yang utama apa ya? Kita pengetahuan. Kalau kita ada media melihat ya, aku bisa melihat Mbak ini. Tapi aku tidak tahu namanya, ya kita tidak bisa jawab. Misalnya Mbak ini namanya Lucy gitu ya, kita pakai kacamata, oh Lucy toh. Nah, tapi kalau kita tidak tahu namanya, kita mau pakai kacamata, siapa ya, belum kenalan. Sama, jimat juga seperti itu. Kalau tidak ada wadah, dia akan pernah bisa jalan. Ya benar. Ya. Demikian halnya pelet ya? Sama, pelet juga seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sampai, kadang orang sampai tertipu. Ini ada ilmu pelet, ini. Belum tentu itu manjur. Tapi yang istilahnya pelet yang mengandalkan ya nun sewu, mungkin kadang kalau saya memang suka sama dia, saya ngambil rambutnya dia, terus apanya sembarang kalir lah istilahnya, barang-barangnya dia. Nih Mas, tolong garap no misalnya gitu. Itu bisa nggak seperti itu? Bisa ya? Bisa. Tapi cintanya tidak sejati, tidak didasari rasa dari hatinya. Suatu saat dia pernikahan bisa 3 tahun 4 tahun cerai. Rumah tangganya tidak bahagia karena apa? Di situ tidak ada rasa yang sejati, di situ tidak ada rasa yang benar-benar ini lo rasa gitu loh. Kalau ada pernyataan yang bilang cinta karena terbiasa gimana? Nggak bisa tuh ya. Jalanan sekolah ngelibet, nah itu pelet yang murni loh. Maksudnya apa? Cinta jalanan sekolah ngelibet, cinta itu datang ketika kita sering bertemu. Itu alami.
Kalau nggak alami, tiba-tiba ini dia punya rumah tangga, oh kita hancurin pakai cara gaib, jadikan suka dengan kita. Ya bertahannya cuma beberapa aja, setelah itu muspro, hilang karena nggak ada rasa. Tapi bisa ya seperti itu ya? Bisa. Tapi Mas Tigor nggak bantu seperti Saya itu ya? Nggak mau. Jelek ya? Jangan loh, jangan dipaksa. Jelek. Merusak rumah tangga orang lain ya? Saya nggak mau. Kadang ada orang yang DM komen di Instagram saya, Mas kenapa chat saya nggak dibalas, kenapa aku nggak dibalas? Kebanyakan orang yang seperti itu. Saya pernah dapat pasien telepon saya, dia gini, aku suka dengan suaminya orang. Saya nggak mau dibayar berapapun, no. Saya pernah ditransfer 500.000, tak balikan lagi. Nggak mau. Untuk apa kita ngerusak rumah tangga orang? Ada resikonya. Apa yang kita kerjakan di dunia saat ini ada pertanggungjawaban nanti yang lebih besar. Luar biasa. Berarti memang tetap memegang teguh seperti itu ya. Jangan sampai ya. Ngeri. Kalau itu kan tadi pelet ya Mas ya, itu memaksa supaya dia untuk cinta ke kita ya. Kalau pengasihan itu gimana? Pengasihan beda lagi. Beda lagi. Pengasihan gimana? Kasarannya ini kayak gini. Pengasihan itu agar orang ini welas asih kepada kita, melihat aura kita itu biar keluar itu. Aura berarti? Iya, pengasihan alami itu misal gini, aku kok ngesak nih kayak Mbak Iki, padahal aku gak kenal, aku lagi kenal, tapi kok auranya aku pengen nolong ya. Itu pengasihan alami. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada beberapa jenis aura. Warna, ada merah, ada kuning, hijau, biru, ungu dan sebagainya. Nah, tingkat yang atas ini yang mana? Orang yang sudah marah, suka ada orang nggak kenal, cuma lihat sekilas saja, tapi kok ini aku nggak suka dengan orang ini. Berarti kan di situ ada aura yang negatif yang naik. Nah, orang buka aura, orang pengasihan itu yang diambil aura yang positif. Aura positifnya dinaikkan, aura negatifnya dikeluarkan. Nggak ada orang positif full, nggak ada orang negatif full, nggak ada. Karena apa? Tubuh manusia ini kayak wadah, kayak air di dalam danau, yang atas kelihatan keruh, belum tentu yang bawah. Gradiasi di situ. Ada keruh, ada jernih. Nah, nanti kalau sudah airnya jernih, tiba-tiba kita masukin tangan, jadi keruh semua. Sama tubuh manusia juga seperti itu. Ada kalanya orang, aku pengen buka aura, sebenarnya tidak membuka, tapi menata. Aura mana yang harus diutamakan? Inner beauty, kecantikan dari dalam, ketampanan dari dalam. Ada orang, wong iki wajahnya biasa, orang ini wajahnya biasa, tapi kok dilihat nyaman. Ada orang ini cantik, tapi kok tidak enak dilihat. Bisa jadi perilakunya, attitude-nya, etikanya, tata bahasanya, inner beauty-nya, body language-nya, bahasa tubuhnya di orang tidak mengenakan. Nah, itu juga bisa. Berarti tiap pribadi manusia itu auranya berbeda-beda. Aura berbeda-beda dan berubah-ubah. Setiap waktu, iya. Misalnya pas kita bangun tidur sehat gitu, auranya warnanya hijau, agak kuning tercerah gitu. Tiba-tiba jam siang gara-gara telat makan, lemes, itu aura juga bisa warnanya berubah. Apa sih aura? Aura ini warna, suhu, mood kita. Itu. Lah pengasihan masuknya di mana berarti? Di pengasihan aura. Itu beda kayak bumbu, kayak makanan itu garnisnya. Oh, garnisnya. Iya. Kita mau punya masakan pizza gitu ya. Garnis yang cocok apa? Pizza dikasih timun, dikasih pete, enggak masuk. Enggak masuk. Tapi kalau di situ ada ikan laut, dikasih sambal, kasih pete, oh ini tambahannya tambah mantap. Nah, orang mau kasih pengasihan itu tidak awur, tidak sembarangan. Ini cocoknya orang ini di apa? Sesuai yang dikarep ya istilahnya. Terus ada lagi orang, aku sudah buka aura, aku sudah pemikat, tapi kok aku nggak ada efek. Kita cek sikap dan sifat Anda, nggak bisa dipaksa. Orang mau doain kamu sampai berapapun yang doain, orang mau pasang sesuatu buat kamu, mau seberapa banyak pasang, tapi kalau etika dan sikap Anda kurang berkenan di masyarakat, ya sudah percuma, nggak ada gunanya. Nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Tapi jika lo memang istilahnya nggak buka aura tapi perilaku api bagus, ya tetap itu aura alam yang misalnya orang ini nggak pernah ya ke dukun, nggak pernah ke apa, buka aura macamnya nggak pernah, terus pasang susu juga nggak pernah, tapi kok damai. Nah, apa yang membuat damai adalah hati dan cara berpikirnya. Itu yang paling utama, cara mikirnya wong. Karena apa? Orang itu bisa menyenangkan itu dari cara dia berpikir dan cara bertutur. Rasanya ada orang, kamu harus pintar mengolah rasa apa yang harus kita olah, rasa apa yang harus orang lain mengolah.
Itu. Kalau ritualnya untuk buka aura sendiri gimana? Itu. Saya ada rahasia. Rahasia. Sekar Iya. bawono langgeng lah kayak itu. Tidak dibuka untuk umum ya, silakan Tidak dibuka Japri untuk ya. umum, silakan Japri. Ya. Siap. Dan harus bersabar ya. Harus bersabar. Japri tidak melulu Iya. yang diurusin uang ribuan ya. Ribuan. Kita janjian berapa lama? Lah Setengah iya. tahun baru ketemu.